Haleluya. Syukur bagi Tuhan pada waktu yang ini. Amin. Kita selalu berterima kasih bagi Roh Kudus yang memberikan kesehatan bagi kita secara jasmani, terlebih secara rohani, di mana di dalam hati dan pikiran kita selalu ada kerinduan untuk menyembah Dia dan selalu mengingat Dia bahwa Dialah Sang Penebus kami perawat kita, menebus kita dari tempat kegelapan itu dan membawa kita kepada sesuatu itu tanah perjanjian. Haleluya. Dan sebelum kita dibawa ke tanah perjanjian dan kita sudah terlebih dahulu dimeteraikan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat meterai yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun selain daripada Dia sendirilah pemiliknya. Amin. Dan kita ditebus lewat darahnya yang mahal yang tercurah di Kalvari. Di sanalah kita menyatu, semua mempelai wanita Kristus, orang-orang percaya di bawah darah anak domba Allah tersebut. Di sanalah kita bersekutu, di sanalah kita menerima Dia. Dan tanpa pergi ke sana tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan oleh darah anak domba Allah tersebut. Tetapi di sanalah kita bersekutu di bawah darahnya, sebab di sanalah semua pengampunan akan kesalahan dan dosa umat manusia. Haleluya. Dan di sanalah kita menerima hadiah itu. Sebab bukan hanya Dia saja yang mati, tetapi kita juga mati akan kesalahan dan dosa kita. Secara duniawi, secara fisik semua akan berakhir. Tetapi Tuhan yang mulia, yang memberikan sebuah tubuh teofani yang digantikan sebagai pengganti tubuh jasmani ini, Dia sediakan bagi kita, bagi setiap orang yang mau datang kepada Dia. Haleluya. Glory. Dan kita tahu apa yang sedang kita rasakan di hari-hari kita. Kita tahu bahwa kita selalu bekerja untuk mencari nafkah kebutuhan jasmani ini setiap hari. Karena itu adalah hukum manusia. Karena Tuhan itu sudah memberikan kepada kita sebagai hukum bagi setiap makhluk yang hidup. Haleluya. Dan itu harus kita laksanakan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menentang apa yang diucapkan oleh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membantah, mengurang dan menambah apa yang sudah dituliskan oleh seorang utusan, yaitu pesan daripada Yesus Kristus, dari Tuhan Juru Selamat kita. Semuanya harus dilakukan dan semuanya harus dikatakan iya dan amin. Itulah sebabnya kita tidak bisa menyimpang dari jalannya Tuhan. Karena ketika kita menyimpang dari jalan Tuhan, maka akan terjadi kematian. Dan kita tahu peraturan ketika kita pergi ke sebuah kota dan kita melihat bahwa ada di sana lampu hijau, lampu merah. Itu adalah sebuah peringatan. Itu adalah sebuah aturan yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Ketika lampu hijau nyala, maka segala kendaraan akan bisa berjalan dan tidak akan bisa beruntun atau tabrakan. Tetapi ketika lampu merah nyala, maka tidak ada seorang pun yang bisa lewat. Akan terjadi kecelakaan dan membunuh dirinya sendiri. Hal yang sama juga bagi kita di akhir zaman. Dan kita melihat peristiwa yang sedang berlangsung di zaman ini. Haleluya. Barang siapa yang tidak bisa melihat pemanifestasian Allah yang sedang berlangsung Dia berikan bagi dunia ini. Bukan separuh dunia, tetapi bagi dunia ini. Dia memberikan, Dia menunjukkan kemanakah kita akan pergi. Apakah ketika nyala lampu merah pada waktu tertentu kita bisa berjalan, atau apakah kita berjalan ketika lampu merah itu menyala? Karena ada dua pilihan di muka bumi, antara hidup dan mati. Hal yang sama juga ketika peristiwa itu berlangsung di Taman Eden, antara hidup dan mati.
Tetapi kita mengingat bahwa Tuhan selalu membuat sebuah jalan penebusan. Sebuah jalan untuk penebusan bagi umat manusia. Tetapi ketika Hawa jatuh ke dalam dosa dan dia memilih penebusan itu lewat darah Yesus Kristus. Haleluya. Tetapi harus melewati kematian. Hal yang sama juga di zaman ini. Ada dua hal yang harus dipilih. Tetapi Tuhan selalu membuat sebuah jalan, yaitu jalan penebusan. Karena Tuhan memiliki kasih sebelum ia datang untuk kedua kalinya. Selalu membuat sebuah penebusan lewat seorang mediator atau seorang utusan. Dari zaman dulu sampai akhir zaman ini. Kalau Tuhan tidak memiliki kasih, ya, untuk menegur manusia, untuk supaya kembali dari jalannya yang gelap, maka Tuhan tidak akan membuat Sodom dan Gomora. Dan Tuhan tidak akan membakar Sodom itu. Kalau Tuhan biarkan itu terjadi dan berlangsung sampai saat ini, maka orang akan selalu berdiam di dalam kegelapan. Kalau tidak ada sebuah jalan, ya, atau sebuah teguran bagi orang-orang dari zaman dulu, dari zaman Nuh, ketika Allah mendatangkan air bah, ketika Allah menurunkan hujan api dan belerang ke Sodom dan membakarnya, maka orang-orang belum tentu, ya, belum tentu orang-orang sampai zaman ini mengerti akan firman Tuhan. Tetapi itulah firman Tuhan selalu menentukan dan membuat sebuah lokasi bagi orang-orang yang sudah ditentukan, dan di sanalah mereka berdiam, karena hanya Tuhan yang bisa memilih tempat bagi mereka di mana mereka diam untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, dan bukan membuat kolamnya sendiri buatan manusia. Tetapi kita lihat di zaman ini, dari zaman dulu sudah menggali, ya, sudah membuat sebuah kolam yang bocor, membuat sebuah kolam bagi mereka sendiri, tetapi mereka menjauh dari sumur atau dari air yang membual-bual itu, yang tidak berkesudahan daripada Yesus Kristus, daripada Tuhan. Haleluya. Bagaimanapun juga orang-orang tidak suka minum air dari kolam, tetapi dari sumber, dari mata air, ya, yang membual-bual itu. Tuhan ciptakan itu sebenarnya bagi keperluan manusia. Haleluya. Tetapi buatan manusia tidak akan berdampak. Selalu Tuhan mengabaikannya, dan selalu Tuhan tidak pedulikan apa yang dibuat oleh manusia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tanpa Tuhan perintahkan. Itulah selalu Tuhan mengutus seorang nabi, seorang rasul untuk menyampaikan pesannya untuk dilakukan oleh manusia, untuk supaya mereka tidak mati. Baik, mari kita buka kitab kita langsung saja. Dari kitab Yeremia, kita tahu bahwa Yeremia adalah seorang nabi setelah Yesaya berakhir. Haleluya. Dan kita tahu bahwa Yeremia itu bersama-sama dengan Nabi Amos pada zamannya, ketika berlangsung pembuangan di Babel. Kita lihat di Yeremia 2 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada aku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu yang pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantinku. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya.
Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bugaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia, dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekang-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi pembuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kadar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh, lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tegurlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Kita lihat yang terakhir. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, lewat Kau Tuhan menuliskan kita firman-Mu keluar pada mulut-Mu sendiri Tuhan, melalui seorang nabi. Dan inilah Tuhan yang dituliskan oleh Yeremia, apa yang harus kami lakukan Tuhan di zaman ini, bahwa ini adalah sebuah perlambang, sebuah ingatan, dan mengingatkan bagi kami Tuhan, bahwa firman-Mu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau selalu mengingatkan Tuhan orang-orang yang Kau kasihi, untuk supaya berbalik Tuhan daripada kolam buatannya sendiri. Karena kami tahu di sana Tuhan banyak Tuhan kecoa-kecoa dan segala yang kotor telah berada di sana Tuhan, dan menjijikkan. Padahal Tuhan, kami tahu bahwa Engkaulah sumber air kehidupan yang berbual-bual, yang tidak berkesudahan Tuhan. Dan orang-orang yang mau meminum air kehidupan itu daripada Engkau Tuhan, maka mereka tidak akan lagi haus untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu membuat sebuah jalan, membangun Tuhan batu karang itu sendiri. Engkaulah itu sendiri Tuhan. Bagi kami Tuhan, Engkau diam. Bagi kami Tuhan, Engkau sangat berharga Tuhan. Dan Engkaulah tempat perlindungan kami siang dan malam. Dan di mana kami Tuhan selalu berada di dalam Engkau Tuhan, kami mendapatkan terang yang tidak berkesudahan itu Tuhan. Dan kehidupan yang kekal, sehingga kami Tuhan menjadi nyaman. Karena kami tahu kami
Harus Tuhan menjadi sosok seorang manusia sempurna. Karena Engkau berkata, hendaklah Engkau sempurna sama seperti Bapakku adalah di surga adalah sempurna. Terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin dan mengajar kami pada waktu yang indah ini Tuhan. Urapi setiap kepala dan telinga Tuhan. Dan biarlah Engkau selalu Tuhan mengajar kami siang dan malam. Untuk supaya kami Tuhan tidak lupa sedikit pun dari jalan-Mu yang sempurna itu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sudah agak telat sedikit ini untuk firman Tuhan. Haleluya. Dan kita tahu bahwa setelah berakhir Nabi Yesaya, tampillah Nabi Yeremia. Tetapi kita tahu bahwa Nabi Yeremia ini ya bukanlah seperti Nabi Yesaya ya, dan juga Nabi Amos. Tetapi mereka selama berada di dalam pembuangan, maka mereka tidak punya nabi yang seutuhnya. Karena mereka sudah menyimpang dari jalan Tuhan untuk membuat programnya sendiri, membuat kolamnya sendiri. Haleluya. Jadi kadang-kadang kalau orang mendengar akan atau membaca firman Tuhan ini, bagaimanakah luasnya kolam yang mereka buat ya? Ketika mereka membuat kolam tersebut, yang dimaksudkan di sini bukanlah kolam buatan seperti kolam buatan manusia yang sedang digali di sana dan membuat ikan ya, berbagai macam jenis ikan di sana, bukan yang seperti itu yang dimaksudkan. Tetapi kolam itu adalah otak dan pikiran manusia, di mana otak dan pikiran manusia itu selalu terfokus dan selalu termuat di suatu tempat. Kolam buatan manusia adalah tempat penyembahan berhala. Haleluya. Tuhan sudah selalu mengingatkan bahwa tiada air ya, bahwa tiada air kehidupan yang berasal dari muka bumi dari siapapun kecuali dari Dia sendiri, dari Allah sendiri. Karena Yeremia sudah mengingatkan ya pada waktu itu setelah Nabi Yesaya berakhir, sudah selalu mengingatkan bagi orang banyak. Tetapi kita melihat bahwa ada dua hal yang sedang mereka langgar, yang sedang mereka abaikan. Kesalahan dan dosa mereka, dengan sengaja mereka membuat dua kesalahan tersebut. Meninggalkan perintah Tuhan, meninggalkan jalannya Tuhan, dan menggali sebuah kolam bagi mereka. Bukankah kita tidak mengingat? Karena Tuhan katakan jangan bersandar kepada pengertian diri sendiri. Bukankah Tuhan juga berkata di Wahyu 22, 18-19, jangan menambah dan mengurang? Bukankah kita tidak melihat di Galatia 1:8 apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Bahwa juga tidak bisa menambah dan mengurang? Sekalipun malaikat dari surga, haleluya, tidak bisa menambahkan kepada perkataan yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi mereka menggali kolam buatan mereka sendiri. Kita baca sekali lagi. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Pergilah, memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, hai anak-anak Yakub, hai Israel. Aku teringat. Allah teringat kepada kasih mereka pada masa muda mereka.
kepada cinta mereka pada waktu mereka menjadi pengantin bagi Allah. Bagaimana engkau mengikuti aku? Mereka adalah sebagai seorang pengantin bagi Allah. Sehingga mereka selalu mengikuti Allah di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Kalau orang yang pintar hanya melihat padang gurun, ya, sudah mengerti dan sudah memahami, berarti menanam dan menuai tidak bisa di sana. Haleluya. Tetapi kenapa dikatakan disebutkan di padang gurun? Karena tiada mustahil bagi Tuhan. Berbicara padang gurun, kita melihat ketika mereka keluar dari Mesir, apakah mereka pernah kelaparan? Apakah pernah mereka menderita karena tidak memiliki air? Itulah kuasa Tuhan. Tiada mustahil bagi Tuhan. Semua segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia pada waktu itu, Tuhan berikan kepada mereka. Itulah sebabnya di negeri yang tiada taburannya. Jadi manusia selalu sombong dan terlalu sombong. Kalau orang melintas dari banyak tanaman atau taburannya, makan makanan buah-buahan di sana, oh siapa yang tidak tahu kan ada makanan di sana. Ketika Yesus kan lewat dari sana kan ada makanan, ada gandum, ada ini. Coba nggak ada, bagaimana caranya? Orang yang punah, orang yang sombong. Tetapi Tuhan tuliskan di sini bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada taburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bugaran dari hasil tanah. Mereka sangat dipilih dan sangat disayangi oleh Tuhan sebagai sebuah bugaran dari hasil tanahnya yang besar. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa? Ada penyebabnya. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, kata Yeremia. Hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku? Karena Allah adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sejak kapan Allah berbuat curang kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Karena nenek moyang kita adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Kita melihat di zaman ini orang sudah semakin bingung. Dan bahkan mereka tidak tahu lagi mau ke arah mana mereka pergi. Hanya dengan mencari nafkah kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak tahu lagi dirinya, kondisinya, kondisi dirinya bagaimana. Tidak perlu mengantisipasi masalah tentang kesehatan secara jasmani, secara tubuh, secara fisik, secara pikiran, dan secara jiwa. Yang perlu makan. Sibuk non-stop 24 jam hari-hari. Gak pernah kesunyian kalau kita melihat atau melintas di jalan sana. Gak ada jalannya itu sampai 3 jam gak jumpa dengan mobil. Selalu sibuk non-stop 24 jam. Hanya mencari nafkah. Keperluan mereka hari-hari. Tidak perlu lagi akan ibadah. Tidak perlu lagi akan memuji memuliakan Tuhan. Gak perlu lagi akan berdoa. Selalu berbondong-bondong orang-orang pergi untuk menuju kepada kolam yang bocor.
yang digali oleh manusia. Karena di sana disediakan berbagai macam jenis makanan yang busuk, bukan yang segar. Yang disediakan Tuhan seperti buah bugaran. Haleluya. Orang gak peduli lagi di zaman ini mau makan makanan yang sudah memiliki banyak kimia, pengawet, ya, penyedap rasa dan lain sebagainya. Gak peduli. Yang penting makanan habiskan semua. Masalah penyakit belakangan. Kita lihat. Karena Tuhan tahu dan Tuhan melihat bahwa betapa buruknya dunia ini. Sebentar lagi akan tiba saatnya dunianya akan dihabiskan dan dibakar oleh Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Tuhan selalu mengingatkan. Lewat seorang utusan sampai akhir zaman ini. Untuk manusia, untuk supaya manusia selalu berjaga-jaga. Dan kita lihat di ayat 6. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Lewat kesibukan manusia sehari-hari, mereka tidak pernah lagi bertanya, di manakah Tuhan? Ini yang berlangsung di zaman dulu sampai akhir zaman ini. Yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir. Haleluya. Kita bertanya dulu, kita melihat, ya, bagaimanakah cara untuk menuntun mereka dari tanah Mesir? Bukan mudah. Tidak ada seorang pun yang membawa Israel keluar dari Mesir yang mampu menyeberangi Sungai Yordan dan Laut Mati dan, ya, kecuali kalau Tuhan. Bagaimana caranya? Dan mereka akan mati di sana sebagai budak. Dan tidak akan bisa diperbanyak. Ada ukurannya. Ada hitungannya. Lebih dari situ, bunuh semua bayi-bayi yang sedang lahir. Yang tua, kuburkan aja semua di suatu tempat. Gak berharga. Apakah berharga Israel di mata orang-orang Mesir? Gak berharga. Gak bernilai. Mereka dipakai hanya untuk sebagai budak. Pekerja sehari-hari. Kita lihat. Apakah kita mau diperlakukan oleh dunia sekarang? Saat ini? Apakah kita mau diperbudak oleh dunia ini? Kekuasaan dunia ini? Tuhan katakan kalau kita selalu berada di dalam Tuhan. Dan selalu taat di dalam firman-Nya. Dan selalu bertindak, maka ada sebuah jalan yang tidak bisa dijalani oleh dunia ini. Itulah jalan Tuhan. Ketika kita berjalan dari belakangnya Tuhan, ya, kemana dia pergi kita selalu ikut ke sana pergi. Jangan takut, karena serigala-serigala tidak akan berkutik. Kekuasaan dunia, kegelapan dunia ini tidak akan berkutik. Dan kita tidak membutuhkan terang dari dunia ini. Kita tidak perlu membutuhkan nasihat dari dunia ini. Kita tidak perlu mendengarkan, ya kan, masukan-masukan untuk bagaimana caranya mencari jalan keluar daripada kemiskinan atau dari tawanan. Selain daripada Tuhan, kita tidak perlu melihat akan hal dunia ini. Karena semua yang diajarkan Tuhan, ya, lengkap sempurna. Dari timur sampai ke timur, ke barat, utara, selatan. Tuhan gak pilih-pilih. Firman-Nya hanya pergi ke timur. Tuhan gak pernah pilih firman-Nya hanya ke bangsa Israel. Tuhan gak pernah pilih hanya ke suku ini, ke bangsa ini. Tuhan taburkan benih di seluruh dunia. Barang siapa yang mau, ya,
memakan benih itu, yaitu adalah firman. Haleluya. Lewat kesibukan orang-orang tidak perlu lagi menayat Tuhan di zaman ini. Sekalipun mereka melihat-lihat mempelai wanita yang sedang aneh di dunia ini, mereka tidak perlu bertanya. Tetapi setiap manusia akan menuai apa yang mereka tabur. Yang memimpin kita di padang gurun dan tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap. Sudah kering, gelap lagi. Di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Bagaimana mungkin manusia tinggal diam di sana? Tanahnya sudah kering, sudah gelap. Jangankan 2 jam, 1 jam pun bisa manusia mati di sana oleh karena kegelapan. Aku telah membawa kamu ke tanah subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku, bukan tanah milik manusia. Telah kamu buat menjadi kekejian. Kita lihat ini. Apa yang mereka lakukan. Hal yang sama juga. Ini adalah sebuah perlambang bagi setiap perhimpunan. Bagi setiap gereja. Di mana dulu pengajaran itu asli. Seperti Martin Luther yang membawa kabar gembira, kabar keselamatan di masanya. Tetapi kita melihat di zaman ini, apakah yang mereka berbuat? Apakah yang mereka lakukan? Di masanya Martin Luther tidak ada seorang pun perempuan yang bisa memakai celana. Kalau itu bisa memakai celana, maka mereka akan disebut adalah seorang pelacur. Dan tidak bisa diizinkan masuk ke dalam gereja. Orang-orang yang sedang memotong rambut pun tidak akan bisa masuk ke dalam gereja. Tetapi ketika dia berakhir, apa yang sedang terjadi? Semua mediator atau utusan dari perjalanan ketujuan gereja. Setelah mereka berakhir, apa yang sedang berlangsung? Apa yang sedang terjadi? Boleh-boleh saja, tidak masalah. Lewat kesibukan hari-hari demi uang. Bukan melihat iman, bukan melihat tindakan, tetapi melihat uang. Kita lihat di masanya Yeremia dan juga sampai para rasul dan juga nabi dan utusan-utusan di sepanjang zaman-zaman gereja. Bahkan dari mulai zamannya Nuh. Kamu menajiskan tanahku, tanah milikku. Telah kamu buat menjadi kekejian. Membuat sebuah kolam di sana. Kolam buatan mereka sendiri. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang segala ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya
meskipun itu sebenarnya bukan Allah. Kita lihat, meskipun itu bukan Allah, Allahnya A kecil, karena orang-orang Mesir dia sudah seperti Firaun, tidak akan mau dia menukarkan Allah-Allahnya. Ya, yang disembah itu patung buatan manusia. Dia saja tidak mau menukarkan Allahnya yang tidak berguna, ya, A kecil, yang tidak mempunyai roh. Mereka tidak mau menukarkan, padahal mereka ini menukarkan Allah, Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang menuntut orang Mesir keluar dari Mesir, menukarkan menjadi Allah buatan manusia. Mereka menjadi penyembah berhala, membuat sebuah patung untuk mereka sembah, digantikan Allah yang hidup menjadi Allah yang mati. Kita lihat, siapakah orang ini? Bagaimanakah cara mereka untuk melakukan itu? Apa kesalahan Tuhan? Pernahkah Allah tidak adil melakukan yang curang kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Tidak pernah. Tertegunlah atas hal ini, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali, ini perlu dicatat. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Bukan 3 kali, bukan 4 kali, tetapi 2 kali. Bagaimana dengan di zaman ini? Apakah hal yang sama? Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku. Sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor. Pertama, mereka meninggalkan Allah. Yang kedua, mereka membuat kolam yang bocor, ya, yang tidak dapat menahan air. Bagaimana mungkin kolam buatan manusia bisa menahan air? Gak ada jalannya, itu selalu bocor. Haleluya. Kita lanjutkan. Karena pembahasan ini tidak, ya, biar jelas dan tepat untuk kita resapi. Kita lihat di Yeremia 28:11. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Dan kita melihat di ayat 17. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Kita melihat, karena selama masa Yeremia di sini buatannya, ya, sudah sekitar sejak 60 tahun sejak kematian Nabi Yesaya. Karena kita tahu bahwa nabi utama adalah Nabi Yesaya. Ya. Karena dulu ada Habakuk dan beberapa nabi minor kecil. Tetapi Yesaya adalah nabi utama yang terakhir. Dari bangsa itu dulu sudah, ya, selama masa ini sudah tidak punya siapa-siapa mereka. Jadi mereka sudah hanyut, namun mereka adalah umatnya Allah.
sudah terhanyut ke dalam keadaan. Jadi ketika Yeremia datang untuk bernubuat kepada mereka, Yeremia ia telah bernubuat sebelum pembuangan itu. Sudah dikatakan, sudah disampaikan pesannya. Dan Nabi Yeremia kita tahu juga dia masuk kepada pembuangan itu bersama-sama mereka. Jadi kita lihat bagaimana tentang Daniel datang setelah Yeremia, ya kan? Dan Daniel mengatakan bahwa ia memiliki pengertian oleh nas kitab suci tentang 70 mereka berada di sana. Haleluya. Jadi dulu ada seorang nabi yang lain di antara mereka yang ingin membuat kuk itu. Ketika ia menyuruh dia, ya, menyuruhnya menaruhnya di lehernya, di mana itu akan merupakan hal yang kecil. Karena dalam 2 tahun Allah akan membawa mereka semua kembali. Tetapi Yeremia mengetahui hal yang berbeda dari itu. Tetapi kita lihat dan apa yang terjadi dengan Nabi yang salah bernubuat. Ia mati di tahun yang sama. Jadi Allah tidak akan membiarkan dia tetap berdiri. Jadi kita melihat kondisi orang di zaman ini. Dan ini mengaitkan kepada zaman ini, selalu berkaitan. Karena dosa tidak ada henti-hentinya. Kesalahan tidak ada henti-hentinya. Perbuatan yang keji di mata Tuhan tidak ada henti-hentinya. Itu berlangsung sampai zaman ini. Seperti zamannya Yesaya, seperti zamannya Yeremia, seperti zamannya Nabi Amos. Dan juga Habakkuk. Itu berlangsung persis sampai zaman ini. Tetapi orang-orang tidak akan dapat melihat akan hal itu. Seolah-olah mereka benar menyembah Allah dalam roda kebenaran. Seolah-olah mereka benar-benar sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Padahal mereka sudah jauh keluar dari jalurnya Tuhan. Sudah membuat kolamnya sendiri. Menggali kolamnya sendiri. Sehingga kolam itu pun menjadi kolam yang bocor. Yang tidak mau, di mana orang sedang lewat tidak mau orang untuk meminumnya. Karena kolam itu, air yang ada di kolam itulah kotor. Haleluya. Mau apapun gak jadi masalah dicampakkan ke kolam. Mau sampah, mau apapun. Mau ikan busuk, mau nasi busuk, mau apapun, dilemparkan aja ke sana. Siapa yang berani bandingkan dengan sumur yang dimana airnya datang dari bawah? Mungkinkah orang melemparkan yang kotor-kotor ke sana? Gak ada jalannya itu. Kenapa? Karena air itu hidup. Bandingkan dengan air yang mati dengan air yang hidup. Air yang mati tidak akan mau orang meminumnya. Tetapi air yang hidup yang membuat-buat sehari-hari akan diingini oleh orang. Haleluya. Amin. Itu adalah sebuah gambaran. Tetapi lewat kesibukan manusia di zaman ini, lewat keinginan manusia di zaman ini, nggak perlu lagi mencari air yang membual-bual setiap hari. Mau kolam yang mati aja nggak peduli, yang penting ada air. Itulah yang ada di pikirannya manusia sekarang. Karena ada penariknya. Apa penariknya? Kolam itu lebar, bisa menyantai, ya, seperti gambaran sebuah gedung yang besar-besar. Di sana kan banyak orang, kesana aja kita. Berpakaian kan bebas di sana. Mau apa kan bebas di sana. Mau pemabuk, mau pejudi, mau apa, bebas di sana kan jadi masalah. Gak ada yang negor. Kenapa gak ada yang negor? Kenapa mereka jatuh kepada pembuangan? Kita melihat, ya, sebelum tumbuh besar
Nabi Musa, gak ada yang mengajari mereka ketika Israel berada di sana. Pikiran mereka mati. Karena tidak ada seorang penuntun. Ketika mereka berada di pembuangan, mereka tidak ada yang menuntun mereka. Cara berpikir, cara menyembah, dan lain sebagainya. Yang penting mereka kerja hari-hari. Tetapi kita lihat ketika tampil seorang nabi. Apakah mereka diajar untuk menyembah Allah? Mereka diajar. Ketika Yusuf masih hidup, apakah mereka masih menyembah Allah? Itulah sebabnya mereka tinggal di tanah Gosen. Jadi kita perhatikan akan perjalanan mereka itu. Tetapi ketika nabi tidak ada, penuntun mereka tidak ada, maka pikiran mereka tidak jalan. Haleluya. Amos 3:8. Singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman. Siapakah yang tidak bernubuat? Pergerakan akan manusia yang takut akan Tuhan akan selalu memperhatikan Amos 3:8. Dan selalu memperhatikan Amos 3:7. Kalau itu sudah tiba saatnya akan datang, ketika singa telah mengaum, siapa yang tidak takut? Tetapi kalau mereka tidak takut, maka mereka akan menerima upah mereka sendiri. Haleluya. Jadi kita melihat ketika seekor singa sungguhan mengaum di hutan atau di belantara, segala binatang berbagai macam jenis akan takut kepada singa ketika dia mengaum. Kalau tidak takut berarti bukan di bawahnya tandanya. Bukan binatang lagi. Jadi kalau manusia tidak takut dengan Tuhan, bukan manusia lagi itu. Haleluya. Haleluya. Karena dialah yang menjatuhkan penghakiman. Karena dialah yang membuat keluar manusia dari kegelapan kepada terang. Dan itu selalu kita perhatikan. Ciri-ciri manusia. Kita dapat melihat caranya Tuhan mengaum dia kejaman. Jadi ciri-ciri manusia siapa yang tidak takut, kita sudah mengetahui dan kita sudah melihat. Sekarang tidak takut dan tidak ada alasan dia tidak takut ketika dia mengaum. Bagaimana kalau dia datang nanti kedua kalinya, dia mengaum? Apakah manusia takut atau tidak? mau jenderal, mau presiden, mau siapapun, jangan dicoba-coba bersembunyi di balik batu yang besar itu. Bukan dongeng, bukan hanya sekedar tulisan yang dibuat oleh Daniel bagaimana tentang mimpinya seperti mimpi Nebukadnezar. Sebuah patung yang besar yang dilihat oleh Daniel, semua akan diruntuhkan dari kepala sampai ke jari kakinya. Jangan dicoba-coba bersembunyi di balik batu yang sangat besar. Batu itu akan meruntuhkan patung itu. Gak ada yang seorang pun yang dapat bersembunyi dari hadapan Tuhan.
Tetapi bagaimana orang percaya mempelai wanita? Apakah perlu bersembunyi? Gak bersembunyi. Akan menggenapkan 1 Tesalonika 1 dari ayat 1 sampai 30. Haleluya. Pengubahan tubuh berlangsung. Dan sekalipun pengubahan bagi orang yang hidup berlangsung dan tidak akan pernah mendahului orang-orang yang meninggal, yang mati di dalam Kristus. Akan bersama-sama naik antara orang yang masih tinggal, yang diubahkan dengan sekejap mata, dan juga orang yang mati dalam Kristus akan naik bersama-sama. Karena hanya satu tujuan, bukan satu ke barat, satu ke timur. Jadi tentunya harus sama-sama diangkat. Haleluya. Jadi kita melihat kondisi itu, berhadapan lagi dengan tantangan di zaman ini. Allah sudah berbicara. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan pesannya kepada kita di zaman ini. Allah sudah berbicara dan kita melihat tulisan tangan di dinding jelas, ya. Jadilah sangat mudah untuk bernubuat dan melihat bahwa kita berada di akhir zaman ini. Dan kita sedang melihat Allah dari setiap bagian, ya. Dari setiap bagian apa? Bagian denominasi. Mulai dari Katolisme, ya, hingga di seluruh gereja Protestan, Buddha, dan apapun itu. Dari India dan tetap apa lagi, ya, dia sedang memanggil umatnya. Siapa yang memanggil umatnya? Adalah Tuhan. Bersama-sama mengumpulkan mereka bersama-sama. Haleluya. Demi apa? Demi melihat masa ini datang. Jadi kita adalah zaman yang besar, salah satu keistimewaan terbesar, di mana seandainya, ya, kita harus di mana seandainya kita seperti di zaman dulu, dan kita melihat benar-benar bahwa apa yang sudah berlangsung di zaman itu. Kenapa? Karena kita adalah bagian daripada Tuhan. Kita lihat dulu ya, dan kita sudah melihat tadi, ya, apa yang dikatakan di Yeremia 2 ayat 13 tadi, memelakukan 2 hal yang fatal, salah yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dialihkan ke belakang lagi. Haleluya. Jadi bahwa bangsa Israel dulu didakwa oleh Nabi. Ketika Allah sudah menabiskan dia dan mengutusnya. Jadi mereka didakwa atas perbuatan 2 dosa itu. Dosa besar. Haleluya. 2 hal yang sudah mereka lakukan. Dan kita sudah melihat tadi bahwa mereka sudah berpaling dari Allah. Dari sang mata air hidup itu. Dan sudah menggali kolam bagi mereka, bagi diri mereka sendiri. Mereka sudah berpaling dari hal yang dulu sudah Allah berikan kepada mereka. Haleluya. Dan kolam-kolam ini kita perhatikan, ya. Dan sudah rusak dan sudah bocor. Ulangan 16 ayat 6. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Haleluya. Apa yang dimaksudkan di Ulangan 16 ayat 6? Menunjuk kepada Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku
Aku datang dalam nama Bapakku. Siapakah nama Bapa itu? Adalah Allah, adalah Yesus Kristus. Dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Jadi Allah hanya punya satu tempat pertemuan. Ia dulu mengatakan di masa di dalam kitab Keluaran, aku sudah memilih tempat tempat untuk menaruh namaku. Dan itulah satu-satunya tempat di mana aku akan bertemu dengan umat. Dan ia sudah memilih sebuah tempat untuk menaruh namanya, dan di mana ia menaruh namanya, disitulah tempatnya ia bertemu dengan bangsa Israel. Ia sudah mendapatkan sebuah tempat di mana ia bertemu dengan gerejanya di zaman ini. Dan ia telah memilih nama itu. Dan nama itu adalah Yesus Kristus. Dan disitulah tempat ia bertemu dengan orang percaya sejati. Ketika ia ada di dalam Yesus Kristus. Disitulah ya tempat yang Allah pilih untuk menaruh namanya. Itulah sebabnya nama Allah yang Maha Kuasa adalah Yesus Kristus. Aku datang di dalam nama Bapakku. Jadi disitulah tempatnya Allah menaruh namanya itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus adalah tempat di mana kita semua bertemu di bawah penumpahan darah. Dan di situ memiliki persekutuan yang sejati dan benar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan semua percaya harus menyatu di bawah darah anak domba Allah. Disitulah orang-orang percaya bertemu. Di luar daripada itu kita tidak tahu. Ya, mereka harus menuai sesuai dengan apa yang mereka tahu. Karena kita tahu apa yang dikatakan Kejadian 3:4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi Allah dulu membuat programnya, ya, di permulaan itu di Taman Eden, di tempat di mana ia akan bertemu dengan manusia. Jadi itu bukan berdasarkan pemahaman intelektual. Jika ya, pastilah Hawa dulu sudah selaras dengan programnya. Tapi kita tahu bahwa dia dulu menerima konsep intelektual setan. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan, ya, karena padahal Allah berfirman bahwa ia akan, dan kemudian ia memilih tempat penebusan itu. Seperti yang saya ucapkan tadi. Dia memilih tempat untuk penebusan itu, dan itu adalah oleh darah dan bukan oleh konsep intelektual. Haleluya. Kita mengingat, kalau kita sudah mengingat Hawa dan Adam, berarti kita akan melihat bahwa ada korban sembelihan di sana untuk membawa mereka pulang dari Taman Eden itu. Adalah sebuah perlambang darah yang diberikan kepada mereka berdua. Itulah penebusan. Jadi kita hanya memukul-mukul di udara. Tetapi begitulah sifat manusia. Di mana orang-orang akan mencoba untuk melakukan itu dan lain sebagainya. Mencoba membuatnya, ya, secara mungkin kolam yang bocor. Jadi kita menemukan sampai pada hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua, kita menemukan kolam yang bocor ini di zaman ini yang sedang kita hidup ini. Haleluya. Di mana kita sudah melihat dan bahkan tidak mengakui bahwa Allah itu adalah, nama Allah itu adalah Yesus Kristus.
dan selalu menyebut bahwa lain Allah, bahwa lain Bapa, lain Anak, lain Roh Kudus. Dan tidak bisa disebut kesimpulan bahwa nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu dibantah sampai ya ke zaman ini. Bahwa yang dimaksudkan ada ketiga pribadi yang berbeda. Lain Bapa, lain Anak, lain Roh Kudus. Jadi kalau memang lain itu berarti mereka ketiganya kembali ke tempatnya masing-masing. Allah selalu di tempatnya, Roh Kudus kembali ke tempatnya, Yesus pun kembali ke tempatnya. Berarti ada 3 tahta. Kalau memang demikian, siapa yang kita percaya dari antara ketiga ini? Apakah Allah, Roh Kudus, atau Yesus? Tuhan yang mana? Tuhan Allah, Roh Kudus, atau Tuhan Yesus? Tetapi bagi orang yang percaya mempelai wanita menyebut Allah, Anak, dan Roh Kudus adalah namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau ada 3 tata dan mereka menempati tempat masing-masing, maka akan terjadi kacau balau. Berarti harus ada tempat penyembahan. Disembah dulu yang pertama Bapa. Aku memohon kepadamu Bapa. Baru menyembah lagi ke tata yang lain. Aku menyembah Engkau Roh Kudus. Aku menyembah Engkau Tuhan Yesus. Jangan berdua Tuhan, hanya ada satu Tuhan. Amen. Itulah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Haleluya. Untuk menggenapkan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Bahwa firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Kalau dia adalah firman, kalau Yesus itu adalah menjadi daging dan dia adalah firman, berarti firman itu adalah Allah. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita lihat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi kita lihat, ya, Yeremia juga disebut sebagai nabi yang menangis. Dan karena ya kita percaya bahwa bernubuat nabi ini menangis tepatnya adalah karena ia adalah seorang nabi. Dan firman Tuhan datang kepada orang yang demikian. Dan melihat umat berjalan mengikuti tradisi-tradisi mereka. Dan menyangka bahwa mereka baik-baik saja. Dan tidak ada jalan sama sekali untuk membuat mereka berpaling. Kalau sudah kata berpaling di dalam Alkitab, tidak akan bisa. Bukankah kita tidak melihat awal? Apakah bisa dipulihkan menjadi sama seperti Roh Allah? Marilah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Allah firmankan. Ketika mereka jatuh dalam dosa, apakah bisa terus, oh kita sudah salah, kembali lagi lah seperti semula? Tidak akan bisa. Kalau sudah jatuh, jatuhlah. Itulah sebabnya ada penebusan. Kalau kata berpaling, di zaman dulu tidak akan bisa dipulihkan. Itu adalah sebuah perlambang. Siapakah itu? Adalah istri. Istri siapa yang berpaling ke belakang? Istri Lut. Istri Lot. Menjadi tiang garam. Jadi kepada orang yang demikian dan melihat umat berjalan mengikuti tradisi mereka dan menyangka bahwa mereka baik-baik saja dan tidak ada jalan sama sekali untuk membuat berpaling, ya, sehingga mereka akan langsung masuk ke pembuangan. Jadi kalau
Jika Allah akan membiarkan kita bertahan dengan penyelewengan, ya, kekristenan kita di zaman ini, dan menyelewengkan orang-orang ke dalam hal-hal ini yang disebut kekristenan, ya, apa yang terjadi? Secara moral untuk membangkitkan Sodom dan Gomora dan meminta maaf karena sudah membakarnya. Itu benar, ya. Karena Allah itu masih adil. Dan di manakah tidak adilan sudah berada, itu menjadi kekudusannya dan firman-Nya yang membuat umat menuai apa yang mereka tabur dan apa yang mereka tanam. Itulah kesalahan fatal yang di zamannya Yeremia yang sudah kita baca di Yeremia 2:13 itu. Haleluya. Saya baca sekali lagi Yeremia 2:13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku. Betapa sedihnya Tuhan. Ya. Sumber air yang hidup, bukan yang mati, seperti kolam buatan manusia. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Tidak membutuhkan Allah lagi. Tidak perlu lagi Allah bagi mereka karena sudah ada kolam buatan mereka sendiri. Tetapi kolam itu apa? Kolam, ya, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Kalau tidak dapat menahan air, segala sesuatu yang busuk, yang bau, dan berbagai macam jenis yang mati di sana. Kalau sudah diminum orang itu pasti menjadi sakit dan mati. Haleluya. Yang tidak berguna, yang tidak berarti. Jadi kita perhatikan bahwa mereka sudah meninggalkan dia, mata air kehidupan, dan sudah menggali kolam yang mereka sendiri. Haleluya. Jadi sekarang apapun yang dilakukan oleh manusia biasanya tidak terlalu, ya, terlalu pas atau terlalu baik. Tetapi seperti Tuhan menetapkan waktu ke waktu ke dalam siklusnya, dan bumi berputar setiap tahun, setiap kali yang melintas, setiap hari, setiap jam, setiap detik, tidak bisa dikembalikan lagi. Itu yang dimaksudkan. Haleluya. Jadi tidak bisa dipulihkan. Perjalanan waktu tidak bisa dikembalikan ke belakang. Itulah sebabnya apa yang ditabur itulah yang dituai. Kalau sudah ditabur, ya tidak bisa digagalkan lagi. Harus dituai apa yang dia tanam, apa yang dia tabur. Itulah sebabnya Tuhan maha adil. 1 Korintus 1:12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus. Siapalah ini orang ini? Atau aku dari golongan Apolos? Atau aku dari golongan Kefas? Atau aku dari golongan Kristus? Mau golongan dari Paulus, dari Korintus, dari Apolos, dari... Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Jadi tidak ada aku dari Apolos, aku dari Korintus, aku dari Yesus, dari golongan ini, dari golongan dan lain sebagainya. Tenang aja. Mau golongan dari Apolos, mau dari Paulus, setiap firman yang disampaikan mereka kepadamu
jangan tambah, jangan kurang. Haleluya. Itu yang dimaksudkan. Mau dari Paulus sampai utusan terakhir di zaman ini, yang perlu jangan tambah, jangan kurang. Haleluya. Itu yang dimaksudkan. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita lanjutkan minggu depan. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Bahwa teks atau subjek kita pada waktu yang ini adalah kolam yang bocor. Amin. Ya, haleluya. Yang tertulis dalam kitab Yeremia. Baik, mari kita masih berdiri.